Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 dalam masa Paskah yang ke-7. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pembaharuan hidup, semoga dunia Kau ciptakan menjadi baru, dan umat manusia rukun bersatu padu berkat Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga berkat, kebaikan dan cinta kasih yang lebih kuat daripada perselisihan membuat kami semakin hidup rukun dan damai, karena selalu terangi oleh Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam masa Paskah yang ke-7, diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, pada hari Kamis dalam
masa Paskah yang ketujuh, kita mendengar yang Yesus yang berdoa, Ia menginginkan kita bersatu dalam kasih-Nya. Sama seperti Dia dan Bapaknya, persatuan inilah yang dicita-citakan Allah ketika menciptakan manusia. Seperti dikatakannya, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah dengan segala cara berusaha untuk mengembalikan harkat martabat dengan imamat rajawi Kristus. Ia mengorbankan dirinya sendiri, mengalirkan darahnya dan menderita di kayu salib. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus sungguh-sungguh menginginkan persatuan kasih dengan Bapa dan kasih Bapa di dalam diri para murid. Doa Yesus menjamin bahwa dalam keadaan apa saja, sukses atau gagal, susah atau senang, duka atau gembira, orang tetap beriman dan mempunyai kekuatan. Doa Yesus memampukan kita untuk bangkit dan tetap tabah dikala jatuh, dikala kesepian, dikala ditolak atau dianiaya. Pada saat kita sukses, bahagia, gembira, doa Yesus membuat kita tidak lupa daratan, tidak lupa akan orang-orang di sekitar yang sedang menderita. Yang jelas, doa Yesus membuat kita untuk tetap waspada dan rendah hati. Allah sangat mencintai kita tanpa syarat dan menghendaki kita bahagia dalam persatuan dengannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada bagian akhir dari doa yang dipanjatkan Yesus, kita diajak untuk merenungkan agar kita memelihara perihal cinta, perhatian, dan harapan Yesus pada kita semua sebagai gereja yang terbentuk berkat pewartaan para rasul. Cinta, perhatian, dan harapan Yesus menghendaki agar kita bersatu, sebab oleh persatuan itulah kehidupan sebagai pengikut Kristus dapat terkondisikan dengan baik. Tanpa persatuan, kita akan mengalami kemunduran dalam mengusahakan terwujudnya nilai-nilai Injil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, gema doa Yesus perihal persatuan bagi para pengikutnya tampaknya sangat cocok untuk kondisi kita zaman sekarang. Sebagai kaum kelompok kecil di tengah-tengah masyarakat yang menjemuk, para murid Kristus diharapkan untuk bersatu dan mengamalkan nilai-nilai Injil. Dengan cara demikian, kita memiliki daya dan keberanian untuk tampil sebagai pengikut Kristus dan memberitakan kesaksian yang hidup. Perjuangan untuk menegakkan kerajaan Allah bukanlah perjuangan personal atau pribadi semata, melainkan sebuah perjuangan bersama. Yesus dalam tugas perutusannya selalu menjalin persatuan dengan Sang Bapa. Misi membangun kerajaan Allah bukanlah misi yang mudah dan sederhana. Misi ini
mensyaratkan adanya kerjasama dan kesatuan dari semua pengikut Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kita sungguh-sungguh semakin bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan sesama dalam seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, kesaksian kita akan nilai-nilai Injili akan semakin berdaya guna. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.